Menurut versi Kepala PPATK, dia melindungi nasabah untuk tidak dipakai oleh orang pinjam rekening untuk judol. Berdasarkan pengetahuan saya yang pernah juga melakukan investigasi di sektor keuangan, ya dulu pernah bareng Pak Ivan juga. Kalau dikatakan oleh Pak Ivan, bisa dikatakan bahwa ini dipakai untuk persoalan judol, Pak Ivan tahu dong flow-nya. Kenapa nggak disikat yang dilindungi? Kenapa mesti nyikat yang ini? Negara ini mau mengambil uang-uang masyarakat. Bukan persoalan kita mau menegakkan judol dan pencucian uang, tapi lebih kepada seolah-olah negara ini, ya kan, lagi membutuhkan uang dari kelompok kecil, punya uang kalau dorman, kalau nggak ada yang ngaku mau diambil, kalau ada yang ngaku bayar biaya admin 100.000, kalau kemudian mau pindahin ke emas, saya tarik pajak 0,25. Seolah-olah negara ini berburu betul di kebun binatang. Dijelaskan kan oleh Dirjen Pajak, kita tidak pernah mengatakan akan mengenakan pajak kepada PSK, tapi kita pernah mengatakan bahwa setiap orang adalah objek pajak. Nah sekarang dengan adanya payment ID, katakanlah bayarnya tunai, dia masukin ke rekeningnya, dicek sama pajak, oh kamu dapat pendapatan ini dari mana? Ya kan? Ketahuan dari siapa? Hati-hati Pak Prabowo. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, lama-lama kita jadi perang kelas nih. Yang kecil merasa diburu, kenapa? Karena masyarakat yang di bawah kan akan nangkep loh. Yang korupsi dibiarin, saya dikejar-kejar. Mohon maaf nih Pak Presiden, ngukur baju rakyat jangan dari baju kita. Gelap buat saya Indonesia ini, karena saya nggak berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bung Hidayatullah, Sobat Forum, di acara kesayangan kita PhD 4K Podcast. Hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Ini kayaknya kocak ini, karena walaupun kita bicara ekonomi, agak sedikit lucu gitu angka-angka yang muncul belakangan ini. Di mana BPS pertama mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal ini mencapai 5,12% dan banyak nampaknya, ya mohon maaf, orang-orang kurang mempercayai angka tersebut. Bahkan para pengamat pun banyak yang nyinyir terhadap angka tersebut. Kemudian juga ada beberapa kebijakan di dalam konteks keuangan yang sangat-sangat mengganggu banyak pihak. Salah satunya adalah diterapkan payment ID dan juga tentang rekening dorman dari PPATK yang kemudian akan dikuasai oleh negara katanya, sehingga tidak bisa digunakan langsung di freeze. Nah, ini menjadi isu yang kemudian kita semua harus bahas tentunya, dan di studio sudah ada pengamat ekonomi dan keuangan yang luar biasa, Bung Yanwarisi, sobat saya ini. Aduh, semangat dong. Apa gara-gara rekeningnya di rekeningnya Bung Yanwar karena di freeze juga enggak? Alhamdulillah enggak. Ya syukurlah kalau gitu ya. Nah, intinya sebenarnya ini ada apa sih sebenarnya dengan langkah-langkah yang diambil ini, bahwa pertama rekening dorman ini kemudian ingin diambil alih oleh negara gitu infonya, terus kemudian juga adanya payment ID yang memonitor berbagai macam transaksi keuangan ya, yang sehingga kemungkinan besar nih memang mau ditarget untuk penarikan pajak atau bagaimana? Oke, pertama gini ya, kita bahas dulu yang langkah yang diambil oleh PPATK. Ya, kalau langkah yang diambil PPATK itu, kalau itu mau dianggap sebagai shock terapi gitu ya, kan juga kurang tepat gitu ya. Kan gini Bang Pompi ya, pertama kalau berdasarkan kewenangannya, berdasarkan undang-undang PPATK itu kan dari namanya aja Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Ya. Berarti dia itu sebetulnya mengatur tentang pelaporan transaksi keuangan yang ada potensi indikasi transaksi pencucian uang, ya, dilaporkan oleh bank, dia analisa. Kalau berdasarkan analisa dia ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang, ya, atau korupsi juga, ya korupsi atau pokoknya terkait dengan TPPU, maka sebetulnya berdasarkan undang-undangnya PPATK bukan aparat penegak hukum. Jadi misalnya kita bandingkan dengan OJK misalnya. Kalau OJK itu dia punya hak penyelidikan. Jadi penyelidikan itu kan artinya terkait dalam ranah pelaporan, ranah analisa, itu kan di penyelidikan. Kemudian dia juga punya kewenangan terhadap pemeriksaan. Ya, kalau pemeriksaan itu kan di atasnya analisa. Dia juga punya kewenangan penyidikan. Ya, yang dia tidak punya kewenangan adalah penuntutan. Jadi kalau kita bandingkan undang-undangnya, OJK aparat penegak hukum, kalau PPATK monitoring aja. Ya, jadi dari monitoring. Penegak hukumnya siapa? Ya bisa polisi. Tapi dia bisa membekukan kan sebetulnya. Nah, kita kembali ke yang jadi isu. Kenapa dia bisa membekukan?
Jadi gini, kalau dia bisa membukukan itu berdasarkan undang-undangnya, kalau dia menemukan potensi keanehan lah ya. keanehan rekening ini, dia suspek. Namanya saya suspend. Disuspek ya kan? Oh, disuspek. Diduga menjadi tempat untuk pencucian uang. Maka dia boleh melakukan blokir selama 20 hari. 20 hari itu dia dalam prosesnya apa? Ya dia korespondensi sama bank. Dicek bukan hanya bank ya, institusi keuangan kan bisa juga rekening efek di sekuritas, bisa di asuransi segala macam. Dicek sesuai nasabahnya. Nah, kalau berdasarkan analisa dia, betul nih, ini bukan udah ada potensi indikasi menjadi indikasi tindak pidana pencucian uang. Maka dia laporkan ke penegak hukum. Nah, kita runut dulu Bang Pompi ke belakangnya. Awal muasalnya itu ini dari soal judol. Ya, betul. Ya, saya dengar begitu juga. Soal judol dikaitkan. Itu bahkan saya tambahkan, bahkan di podcast ini kita sudah bahas, bahkan kita menyarankan bahwa untuk memulai judol salah satunya PPATK harus proaktif. Ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, sekarang dari judol dan dari bansos. Jadi pertama itu Kepala PPATK dalam rapat dengar pendapat umum dengan DPR, dia melaporkan bahwa rekening bansos dipakai judol. Ya. Nah, kalau saya menangkapnya, berarti ada dua di sini. PPATK sudah menangkap rekening-rekening penerima bansos. Kemudian PPATK melihat dari sisi volume money, ketika dia terima transfer dari negara terkait dengan bansos, BLT, dia pakai ke judol. Oke. Nah, berarti kan kalau ini ceritanya, dia laporkannya ke siapa? Yang untuk tindak lanjutnya? Ke Depsos. Berarti orang-orang ini sudah tidak layak lagi mendapatkan bansos. Itu kan ya Bang Bobi ya. Nah, kalau dari sini kemudian dia melihat identifikasi lagi, ini berikutnya nih di luar pertemuan itu dia mengidentifikasi ada rekening dorman, gitu ya. Dorman berdasarkan press release PPATK adalah rekening yang selama 3 bulan berturut-turut itu tidur, tidak ada transaksi sama sekali ya. Bahkan ada uang masuk tapi nggak pernah keluar, itu dianggap dorman juga. Ini definisi berdasarkan press release-nya PPATK. Nah, berdasarkan definisi itu dia kemudian menurut versi Kepala PPATK yang disampaikan juga oleh humasnya, dia melindungi nasabah. Misal gini, saya punya rekening dalam kategori dorman. PPATK melindungi saya untuk tidak dipakai oleh orang pinjam rekening untuk judol. Seperti itu tujuannya. Alasannya preventive action. Jadi preventive action melindungi, dia tutuplah semua itu, diblokir. Menurut pendapat saya, di sini kehebohan yang muncul. Jadi ini juga ada ketidakkonsistenan ya. Pertama kali yang dikatakan itu ada 12.000 rekening sudah disampaikan ke aparat penegak hukum. Total 424 miliar. Berarti kalau menurut saya yang punya sesuai dengan kewenangan di undang-undang yang boleh diblokir yang ini. Karena dia sudah identifikasi ada 12.000 dengan total semuanya 424 miliar. Ini terindikasi memang dipakai judol bansos tadi. Ya kan? Kalau yang ini menurut saya ya penanganannya sekarang penanganan hukum. Pemeriksaan dan penyidikan. Nah, kemudian PPATK kemudian mengatakan bahwa dia memblokir 31 juta. Ini berdasarkan keterangan ketika setelah dipanggil bersama Gubernur DI di luar, kan pemerintah sendiri tidak pernah mengeluarkan pendapat ya soal ini ya. Baik kantor komunikasi presiden. Jadi saya merefer apa yang dikatakan oleh Kepala PPATK di media. Dia bilang kita udah buka lagi 27 juta rekening kita blokir. Yang sisanya belum 31 juta. Ternyata berdasarkan perkembangan berikutnya, ternyata yang ditutup itu 121 juta rekening. Ya, kita dipicu oleh Ustadz Asad. Bukan Ustadz siapa? Yang di Makassar itu. Asad. Ustadz Galif ya namanya. Ya Ustadz yang di Makassar yang lucu itu. Nah, dia kemudian membuat video. Dia menyimpan uang setiap dari ceramahnya begitu ya di videonya ke satu rekening untuk dia membangun masjid. Artinya dia terkena dorman dalam posisi si rekening itu nggak pernah keluar, tapi selalu terima uang masuk dari dia. Dia bilang dia mau pakai terblokir karena dia lagi bangun masjid katanya. Ya kan, terblokir. Nah, dia mengurus ke banknya untuk membuka blokir. Pembukaan blokir 100.000. Nah, ini kan liar banget. Kalau 121 juta, kan Pak Ustadz juga mengatakan kalau 121 juta rekening kali 100.000 berapa kan? Berapa triliun? Ya kan Bang Bobi? Nah, ini kemudian masuk ke dalam isu di ranah netizen maupun publik. Negara ini seolah-olah lagi kekurangan uang, apa-apa dikerjain. Gitu loh, seolah-olah kan. Momennya pas gitu. Momennya pas ke sana. Narasi yang kemudian muncul juga adalah bahwa nanti bisa disita oleh negara. Kan gini ya Bang Pompi ya, kalau menurut saya ini sudah di luar kewenangan. Karena gini loh, begitu misalnya katakan saja untuk preventif,
diblokir semua oleh PPATK. Artinya prosesnya PPATK mesti ngomong ke bank untuk melakukan klarifikasi kepada semua rekening yang diblokir itu. Kan prinsip kebijakan PPATK itu adalah KYC, Know Your Client. Jadi kan kita itu di bank misalnya kalau ada yang mentransfer masukkan uang lebih dari 100 juta misalnya tunai, bank pasti kasih ke kita formulir, Pak, ini formulir PPATK. Untuk apa uangnya? Dari apa, untuk apa? Karena batas materialitasnya 100 juta. Sama juga dengan dorman ini. Begitu PPATK menutup dorman, harusnya menurut saya PPATK lempar dulu ke bank. Ini saya tutup, jadi tanpa harus menimbulkan dulu kehebohan nih. Bank kemudian mereport berdasarkan KYC. Berarti kan harus terbuka secara otomatis. Kalau merefer apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz, yang di Makassar itu, saya lupa namanya Ustadz, itu ya. Artinya untuk membuka itu ada biaya admin kan? Betul. Berarti menurut saya proses yang namanya pelaporan nggak jalan dong. Berarti kan kalau menurut saya zolim. Betul. Anda menuduh orang tanpa Anda melakukan proses pemeriksaan kan zolim. Jadi kan sebetulnya kan kewenangan cuma 20 hari kan? 20 hari. Setelah 20 hari harusnya kembali normal loh. Betul. Nah harusnya kan dilakukan juga lewat proses KYC perbankan Bang Pompi. Bukan merepotkan si nasabah. Iya. Kalau menurut saya logika biaya admin yang dikatakan Ustadz Galif ya namanya. Biaya yang dikatakan itu harusnya tidak terjadi dong. Karena kan itu dalam proses analisa dan pelaporan kan. Betul. Nah jadi kalau sekarang Pak Ivan Yustifandana mengatakan bahwa ini untuk melindungi nasabah, ranahnya kan ada di kebijakan. Gini loh, harusnya kalau ingin melindungi, PPATK memberikan telegram, telex ke semua perbankan, menambah satu SOP baru tentang dorman, memberikan kesempatan kepada bank untuk mengecek semua rekening dorman dengan kategori PPATK untuk dicek di knowing your client-nya, mana yang betul-betul dorman atau memang bisa dipakai. Kalau saya ikut jalan berpikirnya Pak Ivan, rekening ini terjadi jual beli rekening, jadi dipakai. Nah, kalau rekening ini dipakai, gini Bang Pompi, berarti kan ada oknum di bank. Oh ya. Kan untuk sebuah lembaga intelijen keuangan, dia kan bisa follow the money. Jadi Bang Pompi, ini berdasarkan pengetahuan saya yang pernah juga melakukan investigasi di sektor keuangan. Ya dulu pernah bareng Pak Ivan juga di tempat lama gitu ya. Kan kita tuh lihat gini loh, misalnya kita lihat profil rekening orang ini, kan knowing your client, kan ada DNA rekening itu, DNA rekening itu. Kalau dikatakan oleh Pak Ivan bisa dikatakan bahwa ini dipakai untuk persoalan judol, bahkan Pak Ivan dari mengklaim begitu rekening dorman ini kita blokir, deposit judol turun 70%. Saya ingin balik tanya ke Pak Ivan, berarti Pak Ivan tahu dong flow-nya. Iya. Dari rekening-rekening yang dipakai, flow-nya, ujungnya di mana? Kenapa nggak disikat yang di ujungnya? Kenapa mesti nyikat yang ini? Terus jawabannya? Tahu. Ini seandainya kita ada di sini, saya tanya. Gitu. Saya pikir langsung nanya. Kalau seandainya ada di sini, saya akan tanya balik. Bukannya kenal sama Pak Ivan itu kan katanya tadi bareng-bareng. Ya kenal, tapi kan ibaratnya, ya saya nggak pernah tanya juga sama dia. Tapi kalau sekarang saya tanya lewat forumnya Bang Pompi ini, harus dijawab sama dia ya. Jawaban dia, kan dia bekas orang yang suka nyidik. Pak Ivan ini salah satu orang yang punya brevet penyidik pegawai negeri sipil, PPNS. Karena dulu dia di Bapepam, Bapepam itu punya hak penyidikan, kan sama OJK, dia PPNS. Jadi Pak Ivan memang orang yang tahu, orang yang tahu dalam hal proses penyidikan. Ya. Nah pertanyaannya kan kalau sekarang saya dalam posisi penyidik, atau saya jadi DPR deh, saya akan tanya Pak Ivan, Pak Ivan, kalau Pak Ivan tahu, berarti Pak Ivan tahu dong bandarnya. Di ujung mana gitu? Kenapa Pak Ivan nggak sikat bandarnya? Kenapa harus melibatkan masyarakat semua ini yang nggak tahu dihajar? Jadi kalau saya fokus aja kepada apa sih yang dikerjain. Gitu loh. Yang dikerjain itu kan tentang menduga orang ke TPU. Dugaannya apa? Berarti kan kita bisa flow. Nah, kalau misalnya banyak rekening yang dipinjam-meminjam oleh oknum bank, berarti kan nggak tahu. Tapi kan sebetulnya yang dia lakukan freezing ini, pembekuan ini kan hanya yang dorman. Ya, jadi logika dia. Kenapa jadi urusannya dorman dengan judol ini gimana? Kan nggak masuk akal juga gitu sebetulnya. Itu loh Bang Pompi, sama dengan gini loh. Saya kepala desa, dilaporkan sama Pak Cari, lumbung pangan kita ada tikus, bunuh oleh saya kata kepala desa. Pak, tikusnya masih ada, bunuh lagi, masih ada. Kepala saya pusing. Saya bilang bakar aja tuh lumbung padi.
Dibakar, habis nggak tikusnya? Habis. Tapi kemudian Adanya juga habis. Inilah yang dilakukan oleh PPATK menurut saya. Dia mungkin satu, Pak, ini ada dorman, dipakai dorman di sini. Oh, udah masif gitu. Kemudian sama dia dibakar semua. Yang nggak tahu-tahu kan kena juga. Iya. Dan menurut saya, Bang Pompi, ini semua transaksi keuangan. Transaksi keuangan itu kan berarti ada satu pakai sistem RTGS, ya, yang untuk transaksi besar, pakai clearing, transaksi kecil. Ada transaksi rekening efek, kalau itu pakai dengan perusahaan sekuritas. Ada rekening segala macam. Kan ini masing-masing punya DNA-nya. Gini loh, Bang Pompi. Saya ambil contoh ya, ambil contoh yang saya pahami lah. Apa sih yang dikatakan dengan transaksi transaksi bursa tertentu namanya? Transaksi bursa tertentu adalah transaksi bursa yang punya potensi indikasi pidana. Kita nggak bicara dulu tentang indikasi ya. Nah, untuk kita tahu potensi indikasi itu, kita menggunakan alerting system namanya. Jadi satu saham misalnya, dia punya pola nih, secara statistik nih. Ya kalau sekarang udah zaman AI lah. Dari zaman dulu juga memang modelnya AI, big data dan AI. Berdasarkan data yang banyak, pakai AI, sehingga bisa terpola. Oh, ini polanya nih. Dia akan keluar, begitu keluar dari pola, dia akan keluar alert. Nah, alert itu dengan berbagai macam logika dan algoritmanya, misalnya terkait dengan pengaturan harga, manipulasi pasar, terkait dengan perdagangan orang dalam. Muncullah dia, alert, katakanlah atur harga, katakanlah perdagangan orang dalam. Ketika saya menganalisa itu, saya kan harus lihat dulu. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Saya periksa. Saya tanya, saya konfirmasi ke perusahaan sekuritasnya. Ini lu kena alert nih. Ada warning dulu. Ada warning, kena alert, sampaikan ke sini. Berdasarkan saya analisa ke situ, oh ini kayaknya sudah bukan potensi lagi, tapi sudah indikasi terjadi pidana. Dalam hal ini kalau PPATK pidana pencucian uang. Berarti kalau sudah indikasi dia lemparkan ke APH kan? Kalau itu terkait dengan pidana umum ke Barreskrim, ya kan? Kalau terkait dengan pidana pasar keuangan ke OJK, penyidiknya OJK. Kalau terkait dengan pidana administratif ke Bansos, ke Depsos, ke KPK dan sebagainya. Nah, menurut saya, sebentar, saya mau tanya dulu, Bung Yanwar, berarti kewenangannya PPATK hanya untuk TPPU? TPPU saja? TPPU saja. Oh, artinya kalau misalnya judul kan belum tentu TPPU? Kan judul. Kalau, maksudnya gini, kalau seseorang menggunakan ini untuk bermain, kan bukan TPPU. Jadi sebenarnya nggak ada kewenangan dong? Nah, ada. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau misalnya sekarang gini nih, saya main judi, uang saya. Kalau saya ketahuan main judi, bukan tindak pidana pencucian uang, tapi saya tindak pidana main judi. 303 main judi. Artinya kan saya akan kena karena judi. Tapi kan kalau sekarang gini, Bang Pompi, istilahnya nyebarin rekening nih. Ya kan, nyebarin rekening, main judol, biar rekeningnya banyak, disebarin ya Bang Pompi. Pakailah yang namanya rekening dorman ini. Tapi kan kalau sampai tahu teridentifikasi rekening dorman ini dipakai, logikanya sistem alertingnya PPATK sudah tahu siapa bandarnya. Kenapa nggak dihajar bandarnya? Itu dia. Nah, sudah tahu bandarnya, sudah tahu yang dipakai. Mungkin bandarnya di luar negeri. Nah, ini kan sulit nggak untuk PPATK melihat bahwa ini orang di luar negeri gitu, bahwa ini bandarnya nggak bisa diganggu gitu. Iya kan, dia bisa ke Interpol, bisa ke segala macam. Bisa sebetulnya. Nah, tapi maksud saya gini Bang Pompi, misalnya ya, dipakai sama bandarnya di luar negeri. Rekening yang dipakai ini. Rekening yang dipakai ini kan prosesnya pemeriksaan habis itu. Minta bank dong. Karena dia suspek kan. Minta ke bank kan. Begitu nanti berdasarkan konfirmasi bank dia merasa udah indikasi, kasih ke APH dong. Nah, kan tidak perlu juga orang yang belum kena alerting karena punya sifat sama-sama dorman dihantam. Iya dong, masa nggak bisa ngilangin lagi. Jadi ini loh Bang Pompi, mohon maaf kata nih, di zaman kita ngomong AI, di zaman kita ngomong big data, di zaman kita ngomong tentang algoritma aplikasi, seolah-olah kita punya aparatur PPATK kita yang masih kayak zaman dulu lah ya. Zaman dulu. Pokoknya pukul dulu semuanya gitu. Tidak bisa mengidentifikasi DNA-nya apa, ininya apa, knowing your client-nya apa. Ada uyah gitu kan. Ini kan sekarang gini Bang Pompi, kalau sekarang saya cuma ngomong keluarin semua rekening dorman, semua keluar. Apa kriteria saya? Kriterianya misalnya 3 bulan tidak pernah ada transaksi, ada uang masuk, ya. Rekening haji kena, rekening apa kena? Iyalah pastilah. Nah, saya harus cleansing lagi kan, haji pasti tabungannya jangka panjang. Nah, saya harus cleansing lagi. Nah, kalau saya harus cleansing lagi, kan saya harus melakukan pemeriksaan. Nah, kelihatannya ini saya nggak tahu kenapa terus diblokir aja sama dia semuanya. Nah, jadi satu ya yang saya cermati di sini, akhirnya berkembang, terutama ketika pada akhirnya bisa disita oleh negara itu. Kan gini Bang Pompi, setuju atau tidak setuju, faktanya, fakta nih, kita bicara fakta. Faktanya bahwa kita ini sekarang mengalami hutang jatuh tempo dalam 3 tahun berturut-turut, kita berkali-kali bahas di sini.
800 triliun, 800, Ya. bunga 550. Jadi dengan kata lain, 1.300, 1.400 dari APBN itu udah urusan hutang sendiri. Di saat yang sama, ya, PPN, PPNBM, PPH turun. Ya. Ya. Sekarang coba Bang Pompi, apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Ya. di DPR? Akibat dividen BUMN yang 84 triliun diambil dari antara, dia melaporkan ke DPR, saya sudah bisa menutupi dengan PNBP. Artinya, karena uang itu hilang dari APBN, Kementerian Keuangan dalam tanda petik berburulah penggantinya. Oke. Penggantinya itu kalau pajak karena transaksi lagi turun, berarti kan saya tidak bisa berburu lewat PPN karena transaksi PPN lagi turun. Saya tidak bisa berburu lewat PPH, PHK juga lagi banyak. Muncullah PNBP. Muncullah juga ketidaknyamanan dari beberapa pengusaha dikit-dikit karena kenapa PNBP. Ya. Nah, berdasarkan kata Menteri Keuangan, sudah berhasil dia tutup 40 triliun dari PNBP. Masih ada kurangnya 44. Nah, kalau kita kaitkan nama ini, seolah-olah pemerintah lagi mencari objek lain untuk kas negara. Ya kan? Untuk kas negara, ya kalau sekarang kita ikutin yang dikatakan dalam video Pak Ustadz, ini Makassar, ya kalau 100.000 dikalikan 121 juta rekening, itu aja berarti kan ada penerimaan negara 12 triliun, itu yang dibaca oleh netizen. Ya, jadi artinya bahwa seolah-olah lagi maksa orang yang punya dorman untuk keluarin duit 100.000, seolah-olah jadi begitu. Gitu loh Bang Pompi. Ya, semua orang berpendapat begitu. Semua orang berpendapat begitu. Kemudian semua orang juga berpendapat seolah-olah negara akan mengambil uang. Itu kan? Betul. Bang Pompi, menurut saya implikasinya yang akan terjadi itu apa? Kita baca gitu, orang mulai ngambil uang dari bank. Takut. Ya kan? Ya. Kita lihat Bang Pompi, apa yang terjadi saat ini. Ya. Dana pihak ketiga ataupun dana masyarakat di perbankan kita, ya, itu lagi mengalami tekanan likuiditas. Kenapa? Karena fenomena makan tabungan. Iya, betul. Untuk mengatasi konsumsi. Ya. Ada kelompok kaya, dia menyimpan di bank, ya, tapi dia tidak mau belanja, ya Bang Pompi, karena dia juga menghadapi ketakutan terhadap masa depan. Ya. Sekarang dia, ternyata nyimpan pun bisa dirampas. Iya nggak? Iya. Jadi alih-alih kita mendorong likuiditas yang crowding out dari perbankan karena orang yang ditabungan untuk biaya hidupnya, diganti sama orang yang masih punya kelebihan likuiditas agar menabung di bank, yang ini ketarik secara organik karena memang hidupnya membutuhkan makan tabungan, yang ini ditarik karena faktor ketakutan, karena uangnya bisa karena dorman. Menurut saya, dari kacamata negara, taktis dan strategis nggak kayak gini? Ya jelas salah lah ya. Salah. Lucunya lagi kan gini Bang Pompi, lucunya lagi banyak orang kemudian mulai mengalihkan, dan memang sebelum ini pun banyak yang mengalihkan ke emas kan, emas batangan. Betul. Makanya emas batangan Antam sampai ngantri-ngantri. Bahkan kalau kita ke bank bilang bahwa vaultnya untuk penyimpanan emas batangan udah penuh. Pemerintah sebelum ini juga mengeluarkan bank emas. Tujuan pemerintah apa? Kalau situ mau mengalihkan uang ke emas, pakai rekening emas aja bullion, bukan batangan. Kan kalau bullion di rekening bank perbankan ada emas, itu bisa juga memperkuat devisa kita pada akhirnya, likuiditas perbankan. Saya ada satu ibu-ibu nanya ke saya, kan? Mas, itu yang PPATK itu nanti bisa diambil negara ya? Saya jelaskan ya sesuai proporsinya. Sesuai tadi lah ya. Ya kalau, terus dia bilang, kalau saya misalnya kena blokir, terus saya nggak dikasih tahu sampai ke 20 hari, 30 hari juga saya nggak dipemeriksaan, kan uang saya hilang juga Mas. Logikanya benar kan? Jadi komunikasinya kan buruk betul kan? PPATK kan? Nah, terus dia kemudian hari berikutnya bilang ke saya, Mas, saya mau pindahin ke emas batangan. Kok beli emas batangan sekarang kena PPh 0,25%? Saya ingin menggambarkan suasana realita nih yang ada di luaran sana. Seolah-olah negara ini berburu betul di kebun binatang. Punya uang kalau dorman, kalau nggak ada yang ngaku mau diambil, kalau ada yang ngaku bayar biaya admin 100.000, kalau kemudian mau pindahin ke emas, saya tarik pajak 0,25. Kesan yang muncul di masyarakat ini, kesan yang muncul itu bukan persoalan kita mau menegakkan judol dan pencucian uang, tapi lebih kepada seolah-olah negara ini, ya kan, lagi membutuhkan uang dari kelompok kecil. Kalau misalnya ternyata pas dorman dia ngaku kena biaya admin 100.000, dari mana saya dapat info ini ya? Dari videonya Pak Ustadz itu kan, 100.000 katanya. Dari orang yang kemudian tidak kena dorman, mau memindahkan ke emas batangan, kena pajak 0,25,
kesan yang muncul Bang Pompi, menurut saya, kesan yang muncul di masyarakat adalah negara ini mau mengambil uang-uang masyarakat. Iya. Nah, Bang Pompi, kita bicara persepsi kan. Orang kemudian nanya gitu, bandarnya kenapa nggak dikejar? Kan bisa ada Interpol, ada apa? Maaf nih Bang Pompi ya, kita bicara apa adanya aja lah. Dan saya yakin Pak Ivan dan semua orang di PPATK juga tahu. Bang Pompi, misalnya pas COVID, ada beberapa teman-teman saya pengusaha lah, ya. Sekarang tuh yang laku malah minjemin rekening. Oh. Jadi dia bilang gini, banyak orang pas COVID bisnis jatuh. Tapi DNA rekening dia biasa tuh Bang Pompi, keluar masuk rekening besar. Iya. Saya bisa Bang Pompi nih, saya punya, ya, Bang Pompi nanya ke saya, Yan, perusahaan lu rekeningnya biasa turnover berapa? Saya bilang ke Bang Pompi bisa $1 juta gitu. Bang Pompi bilang, gue mau masukin duitnya deh, pakai rekening lu kasih gue fee. Menurut saya, kalau isunya adalah pinjam-pinjam rekening dan TPPU, yang ini digarap nggak? Iya. Gitu loh Bang Pompi. Jadi maksud saya jangan ngejar dulu yang dorman, tapi yang gede diurusin dulu. Kalau yang gede diurusin, ya kan, pasti yang kecil juga kan akan nganggap bahwa ya yang gede sudah kena. Kalau ini kesannya, ya kan, kesannya yang kecil dihantam, yang ini dibiarin. Apalagi dalam hal yang sama ada yang sudah punya indikasi TPPU, yang investor itu di Qatar malah jadi CEO, katanya kata OJK udah dilaporin Interpol. Adrian. Kan orang tuh ngeliat kan. Jadi maksud saya Bang Pompi, saya ingin mengatakan hati-hati Pak Prabowo. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, lama-lama kita jadi perang kelas nih. Iya. Yang kecil merasa diburu. Betul. Kita hidup mungkin memang tidak semuanya juga enak-enak juga. Tapi kan yang kecil lagi ini diburu, yang besar nggak diburu. Nah, saya ingin masuk berikutnya dalam kesempatan yang sama. Tahu-tahu Bank Indonesia, kan gini, menariknya, yang dipanggil Presiden, Kepala PPATK dan Gubernur BI. Iya. Dan kemudian BI mengatakan bahwa per 17 Agustus tahun 2025 ini, BI akan menerapkan Payment ID. Iya. Payment ID ini apa? Rekening kita akan ditautkan dengan NIK kita. Sebelumnya, NIK kita ditautkan pakai Cortex menjadi NPWP kita. Ya, orang langsung baca. Oh, berarti ini berburu pajak di kebun binatang. Betul. Ya kan? Dengan kata lain kan gini, orang dijebak dulu untuk terbiasa transaksi digital, pakai QRIS Kak, pakai apa, kayak GoPay, macam-macam lah, yang uang elektronik itu segala macam kan. Ketika orang sudah masuk ke dalam sini, orang juga kemarin kita sebagai NPWP kan kita dapat tuh email dari pajak, SMS dari pajak untuk melakukan mentautkan NIK. Begitu ini sudah jadi, ya, BI mengumumkan bahwa rekening kita pun akan ditautkan ke NIK. Artinya bahwa rekening kita akan ditautkan dengan database-nya pajak. Saya paham Bang Pompi bahwa ini yang dimaksud pemerintah untuk mengejar tax ratio, mengejar penerimaan negara itu. Dia mengatakan Cortex kan solusinya. Jadi kalau sekarang kita bisa baca, sistem administrasi yang digarap itu ini. Artinya pajak bisa benar-benar mengidentifikasi segala macam. Tapi kan gini loh Bang Pompi, pertanyaannya kan simpel juga buat saya. Apa itu? Abis hebohan PPATK ini, saya khawatir setelah 17 Agustus. Nanti tahu-tahu misalnya pedagang di depan itu biasa pakai QRIS sebagai segala macam. Didatangin sama pajak. Oh, Anda belum bayar PPN-nya nih. Oh, Anda ternyata belum bayar PPh-nya. Itu memungkinkan dengan payment ID itu bisa tahu semua. Sangat. Karena pakai basisnya NIK itu tadi yang ada di KTP ya. Di KTP itu sangat. Jadi maksud saya, negara yang sudah berburu kayak gini di kebun binatang, saya ingin mengatakan ke Pak Prabowo, hati Pak Prabowo, itu bisa dipicu oleh perang kelas loh. Kenapa? Karena masyarakat yang di bawah akan nganggap yang korupsi dibiarin, saya dikejar-kejar. Sekarang gini deh Bang Pompi, kita ngomong deh sektor informal deh. Sektor informal kalau berdasarkan undang-undang dia harus bayar PPN, nggak harus. Tapi dia nggak bayar PPN. Dia dikejar besok karena ada transaksi payment itu, dikejar bayar PPN. Ya Bang Pompi ya. Tapi pertanyaan saya, yang gede yang melakukan transfer pricing pajak tuh ada kan? Jadi gini loh, saya ingin mengatakan gini, kenapa sih kita tuh nggak soft landing? Dalam artian gini, PPATK ngejar yang gede-gede, ya kan? Bandar judulnya dikejar, ya kan? Terkait dengan TPPU misalnya migas dikejar, ini dulu yang jadi besaran-besar yang dikejar itu. Pajak juga besok payment ID terapkan aja, tapi kemudian mendetek yang gede-gede. Nih Bang Pompi, saya punya hipotesis nakal, ini hipotesis ya.
Dengan adanya payment ID, kalau orang yang sudah jadi global citizens, kalau global citizen tentu bukan tukang jahit ya. Ya. Kalaupun tukang jahit itu kelasnya udah tukang jahit baju presiden. Gitu loh. Yang global citizen itu artinya memang dia punya custodian di luar negeri, punya bank segala macam. Dengan ada kayak gini, dia akan pindahin tuh rekening transaksinya ke bank digital di luar. Bisa tuh ya? Ya, bisa. Kan bukan yang harus KYC juga bank luar itu. Nah, ini dugaan saya. Ini saya baca-baca. Ketika kita heboh bahwa salah satu perjanjian sama Amerika Serikat menyerahkan data pribadi. Ini nih. Diklarifikasi oleh Menko Perekonomian dan Menteri Kominfo, itu hanya terkait dengan transaksi digital. Saya coba baca ya yang di White House-nya gitu ya. Ya kan memang intinya adalah soal. Nah, kalau saya baca, interpretasi saya membaca apa yang dikalimatkan oleh Gedung Putih. Jadi Gedung Putih itu untuk kepentingan transaksi digital, dia bisa KYC. Oh, ada regulasi itu. Dalam perjanjian kita. Dalam perjanjiannya, bukan regulasi ya tadi. Jadi Bang Tompi bayangin gini loh. Ini mohon maaf nih. Ini pikiran kita analisa intelijen tapi hipotesis. Ya. Saya kok jadi membaca gini loh. Jadi kayak ada yang sesuatu yang sistemik nih Pak Presiden. Mungkin Pak Presiden perlu hati-hati juga sama orang-orang sekitarnya nih. Ya. Seolah-olah sama Amerika kita deal nih. Amerika boleh masuk ke dalam KYC NIK kita. Di saat yang sama BI menerapkan payment ID ada PPATK. Ya. Orang mungkin besok kan gini. Amerika Serikat keberatan tentang QRIS. Saya sangat puji langkah BI punya QRIS. Karena itu bisnis Visa sama Master kalah. Sekarang orang pakai QRIS, kalau dikit-dikit dikenain pajak bisa pakai QRIS di Jepang, di Cina. Kalau dideteksi sama pajak, orang kan menghindari Bang Tompi. Ujungnya apa? Balik lagi ke Visa sama Master kan? Iya kan? Tapi kalau Visa Masternya juga adanya banknya di Indonesia, saya kena nih. Saya coba nanti buat bank digital, entah di Amerika, entah di mana. Dengan Amerika punya perjanjian sama kita bisa KYC dalam kliniknya, bukan tidak mungkin besok kita bisa buka rekening digital loh di Amerika Serikat. Itu nggak mesti harus tinggal di sana ya? Ya kan intinya kalau bank itu intinya KYC Bang Tompi. Misal gini ya, misalnya nih, kalau yang gede-gede masih udah bisa ngerjain kayak gini. Nih, sekarang saya udah coba. Kalau yang gede-gede sih itu sih no problem at all. Mereka udah sebenarnya udah borderless kan. Sekarang gini deh, saya main kripto, ya, Bitcoin dan sebagainya. Di Amerika kan bisa saya online. Ya. Tapi kan bukan uang benar. Itu kan kripto. Dari kripto di Amerika Serikat sana, nanti saya pindahin beli emas. Bisa tuh ya? Ya bisa lah. Saya soalnya nggak main kripto, jadi saya nggak tahu. Makanya ya kan harus mengkonfirmasi ini. Makanya kan sekarang terjadi kehebohan apa? Trump mengeluarkan juga aturan bahwa kripto yang di dalam regulasi yang sedang dibahas oleh pemerintahan Trump dengan Kongres, itu underline-nya harus ke US Treasury Bang Tompi. Jadi artinya Bang Tompi, kalau sekarang saya nih puyeng nih ngelihat payment ID, ngelihat segala macam, udahlah, saya pindahin dulu deh, pindahinnya masuknya waktu kripto dulu. Itu capital flight dong berarti kayak gitu. Iya. Gimana ngontrol devisanya kalau kayak gitu? Nah, ini makanya menurut saya payment ID ini apa sih, gagah-gagahan? Ya kan? Atau memang udah dipikirkan matang? Saya gini Bang Tompi, saya sebagai orang yang pernah ada di industri keuangan, saya setuju sih bahwa harus ada kemudahan untuk kita men-tracking yang namanya volume money dan sebagainya. Tapi kalau tujuannya untuk nyari-nyari pajak orang, menurut saya orang akan marah. Jadi menurut saya ya, sederhananya dari kita omongin ini, dari kasus PPATK ini, kasus payment ID, ini sinyalnya bank bisa menambah tekanan likuiditas di bank. Karena orang akan kecenderungan ngambil. Ya kan? Ngambil, apalagi kalau nanti diikuti, wah dikit-dikit kena pajak, dikit-dikit kena segala macam. Ya kan? Orang akan ngambil, perbankan Bang Tompi. Ya. Saya ada ditanya gini, ini pertanyaan orang ke saya nih. Dia main kripto katanya. Saya juga nggak begitu paham soal kripto ya. Dia main kripto. Kriptonya itu di sini pakai aplikasi yang dikeluarkan oleh salah satu konglomerat lah. Ya, aplikasi itu grup konglomerat. Dia bilang saya cuan Pak, karena ketika saya beli harganya berapa, sekarang saya bisa dapat 2,5 triliun. Ini baru beberapa hari yang lalu ada orang nanya ke saya. Nah begitu saya mau tarik cash in 2,5 triliun itu dari kriptonya ditukar ke rupiah, nggak bisa.
Dan ternyata yang mau melakukan itu banyak. Karena kan gini, kalau orang beli Bitcoin katakanlah di harga 1 juta, sekarang harganya udah ke ini kan. Iya. Saya ganda lah ya. saya bagaimana menjelaskan ke orang yang nanya, Pak, Mas, jangankan kripto, di bank aja, kalau semua orang yang hari ini ngambil duitnya, bank nggak punya duitnya. Ya kan Bang Bobi? Betul. Jadi saya ingin memberikan gambaran, apakah kita memperhitungkan nih, ketika nanti perbankan dapat tekanan karena orang ngambil duitnya, krisis likuiditasnya, padahal perbankan basisnya jangan ras. Jadi jangan menambah gini loh. Jadi saya takut gini Bang Bobi, kita itu memicu krisis karena kita sendiri yang membuka luka kita gitu. Self-inflicting. Jadi luka kita buka, orang yang diberikan kenyamanan untuk menambah likuiditas, kita berikan ketidaknyamanan, dia keluar. Jadi menurut saya kita harus hati-hati. Jadi kalau orang sekarang ngomong, wah Amerika begini-begini, tapi menurut saya kita harus juga refleksi. Jangan-jangan memang kita yang tidak pernah menjaga diri kita dengan baik, gitu loh Bang Bobi. Nanti ada gerakan kabur aja dulu, tapi untuk urusan rekening bank nih. Nah sekarang Bang Bobi, dengan diumumkan mulai tanggal 17 Agustus nggak bisa. Durasi dari sekarang sampai tanggal 17 Agustus, untuk orang yang punya akses keuangan global finance, dia udah beresin. Udah pasti dia beresin Bang Bobi. Iya. Ya nggak? Tinggal nanti yang bersisa di 17 Agustus, orang yang nggak tahu apa-apa. Yang paling gampang itu mungkin untuk yang dompet digital itu di dalam konteks, mungkin kalau rekening digital agak sulit ya, tapi kalau kayak wallet digital kan gampang aja. Yang penting dia punya nomor lokal di sana kan. Iya. Dapetin nomor lokal kita gampang aja tuh, tinggal nyuruh temen yang punya memang berdomisili di sana, minta nomor HP, udah. Yang penting kita bayar, kita udah bisa buat tuh rekeningnya semua. Setuju. Yang wallet ya, tapi yang wallet ya. Nah, wallet digital ini saya juga pernah coba-coba. Iya. Ternyata dia punya limitasi. Kalau kita di atas batasan ini, batasan transaksinya. Jadi kita hanya misalnya gini, kita kaitkan wallet digital itu di luar, kita buka, kita linkkan nih dengan Visa Master kita. Ya kan? Kan bank di kita juga ada juga loh yang debit card tapi Visa Master. Betul. Saya pernah coba link. Ya kan? Dia hanya bisa melingkan cuman sampai 10.000 yang saya tahu sekarang. 10.000 apa? US dollar. Cukup gede lah buat kelas Indonesia, oke lah. 10.000 gitu ya, karena dia bilang bisa lebih dari 10.000. Kalau lebih dari 10.000 harus ada prosedur lain. Tapi Bang Bobi gini loh, yang menyelenggarakan wallet digital itu kan nggak hanya satu. Banyak banget opsinya. Sekarang kalau saya misalnya lakukan nih sebelum tanggal 17 nih, saya pindahin deh ke wallet digital A, B, C, D, E gitu. Besok saya nggak mau pakai QRIS lagi deh. Bisa kan? Jadi minimal kan saya sudah melakukan. Jadi akhirnya menurut saya. Dan itu kan sebetulnya salah satu yang diincar oleh si Trump ya. Karena dia nggak mau QRIS itu dipakai lagi kan. Sehingga ini bisa aja nih menjadi basis entry point di mana orang memang udahlah kalian pakai aja rekening gua gitu. Sekarang kita analisa nih. Dari sana gitu, bukan rekening gua. Analisa nih Bang Bobi. Pertama kali yang diomongin Indonesia dengan pakai QRIS lagi. Kita semua membela. Saya juga membela. QRIS itu adalah payment indicator. Ini bisnisnya Visa Master. Saya cerita mungkin Bang Bobi. Jadi kira-kira mungkin tahun 2013 atau 2012. Jadi saya kenal juga yang merintis ini di sistem pembayaran BI, udah almarhum ya. Waktu itu merintis tentang sistem pembayaran. Jadi intinya idenya itu pada waktu itu Direktorat Sistem Pembayaran BI itu dia ingin membuat mini RTGS. Jadi kalau RTGS itu kan bank to bank. Kalau mini RTGS itu mikro to mikro. Sebenarnya ini juga dulu pernah dirintis lewat ATM bersama. Tapi bukan BI sebenarnya. Nah, ini diangkat ke dalam National Clearing Agent, tapi mikro to mikro payment. Ya, itu rintisan QRIS. Jadi kira-kira kalau saya nggak salah 2012 ya, saya pernah didatengin oleh orang Mastercard. Mastercard ya lewat beberapa PR-nya lah di sini. Nah, dia bilang bahwa apakah saya bisa, kan kalau di Amerika Serikat biasa Pak Bang Bobi, bisnis lobbyis. Jadi dia nanya ke saya, Anda ini bisnis lobbyis nggak? Nah, karena saya tahu sistem lobbyis, enggak, di Indonesia nggak ada lobbyis. Enggak, kita lagi cari lobbyis untuk mempengaruhi kebijakan di Bank Indonesia terkait sistem pembayaran. Ini saya cerita pernah ada yang datang ke saya, gitu loh, di tahun 2012-2013. Dia bilang kita ingin penggunaan national payment itu menggunakan Visa atau Master. Ya Bang Bobi ya, satu. Kedua, Trump ketika pertama kali ngomong, dia nggak mau ada QRIS, tetap ingin kepada Visa dan Master. Ya kan? Nggak bisa bergerak. Apa coba yang akhirnya Amerika menang dengan caranya? Iya, transaksi itu tadi yang data
Iya. data pendudukan bisa ditransfer oleh kita untuk kepentingan transaksi digital. Artinya akan terjadi hostile takeover terhadap sistem QRIS yang sudah berjalan kembali ke sistem Visa Master. Betul. Sekarang kita baca, dengan kemudian orang diberikan hembusan bahwa sistem QRIS akan ada payment ID dan terkait nanti kok pajak segala macam. Geser nggak Bang Pompi? Ya bagi orang-orang yang memang berpotensi untuk mendapatkan pajak gede dan sekarang ini ya dia pasti geser. Geser. Jadi artinya akhirnya dalam skema kita membaca game teorinya, game teorinya itu berarti kan sebetulnya membiarkan sistem QRIS ada, tapi sebetulnya Visa dan Master mulai membajak apa yang ada dengan sistem wallet digital dan sebagainya. Ditambah lagi PPATK kayak sekarang kayak begini. Kan orang saya Bang Pompi ya. Betul. Saya pernah diklarifikasi lah pajak ya, karena pajak saya turun. Saya bilang ya memang saya nggak ada income. Sekarang mantap ya. Nah, maka kemudian tetap dia tanya, misalnya karena ya saya makan tabungan saya. Saya pernah loh diperiksa oleh pajak tabungan saya segala macam. Ditanya gini-gini, ya itu tabungan saya di masa ini. Kan saya udah bayar pajaknya. Ya kan? Berarti kan sekarang saya pakai. Gitu kan? Selesai lah. Akhirnya tidak ada apa-apa dengan pajak juga. Ya kan Bang Pompi? Tapi Bang Pompi sekarang bayangin. Kalau besok ada orang transaksinya banyak, dilihat profilnya, oh SPT-nya kok kayaknya ngomong ini. Orangnya diperiksa gitu. Saya juga sempat diklarifikasi orang pajak, ya kan? Saya bilang kan saya udah bayar uang ini dari waktu itu saya nggak pakai, kemudian saya udah bayar pajaknya. Tapi kan saya juga terus berpikir Bang Pompi, kalau ada uang yang saya simpan untuk sekolah anak saya dari pendapatan masa lalu saya yang udah saya bayar pajaknya, sekarang saya takut sama dorman lagi. Frauding out nggak saya? Iya. Hah? Betul. Frauding out nggak? Ini kan kita pakai logika aja, pakai logika nalar aja gitu loh. Dengan kata lain gini, udahlah gua tabung buat anak gua, tahu-tahu bisa dianggap dorman, diambil sama pemerintah. Ya kan? Ya. Terus orang yang misalnya, ya kita kan ngomong kayak gini, kalau diomongin ya, bahwa tax ratio kita itu menambah orang objek pajaknya, ya tukang somai juga mungkin kena PPN. Iya. Ya kan? Betul. Tapi yang jual batu bara juga ada PPN loh, gitu loh. Iya kan gitu loh. Ya. Jadi maksud saya Bang Pompi, kenapa sih kita ini enggak silence operation, menyelesaikan persoalan-persoalan Robin Hood yang sering kita bahas, yang gede-gede TPPU-nya kita kejar, pajak juga yang gede-gede kita kejar, menerapkan payment ID tanpa harus berisik kayak gini, ya kan? Jadi payment ID diterapkan, tapi nggak usah berisik lah. PPATK diterapkan nggak usah berisik, yang dikejar siapa? Yang gede-gede. Kan dia juga kalau tidak diumumkan tidak tahu akan ada itu. Sekarang logikanya Bang Pompi dengan gebrakan PPATK, gebrakan payment ID BI, ini seolah-olah kayak ngumumin. Kayak ngumumin bahwa seolah-olah semua orang bisa kena. Nah kalau orang yang punya literasi, punya edukasi, punya kemampuan, cepet tuh ngeliatnya. Cepet. Jadi menurut saya, kena nggak sasarannya? Enggak. Yang kena itu pada akhirnya tetap para kaum papa, orang yang miskin kagak, kaya kagak, gitu loh. Ya kan? Hidup cuman, kalau kata orang Sunda, seaya-ayana gitu loh, dalam artian pas-pasan, besok kemudian dikenain blokir, dikenain pajak. Wah bahaya Pak Pompi. Menurut saya, kalau itu menurut saya Presiden Prabowo harus benar-benar selektif terhadap kebijakan-kebijakan ini. Karena kan gini lah, kita kan kalau ngomong kan, kenapa sih Presiden Prabowo sampai melakukan deal? Kan dia selalu mengatakan saya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Ya mungkin kan dia juga menyadari geopolitiknya. Kalau Amerika ini dilawan, ya gimana pun juga hutang kita dan sebagainya. Atau dengan pragmatisnya juga mungkin melindungi kekuasaannya. Tapi kalau Presiden Prabowo juga kurang hati-hati, dia malah kena bukan oleh geopolitiknya loh. Dari rakyatnya. Dari rakyatnya. Kabur aja dulu. Nah, jadi maksud saya Pak Prabowo, kita mah bukan siapa-siapa. Pasti Bapak juga banyak intelnya. Tapi kan kalau dari bacaan kita, berdasarkan analisa intelijen, ini ahead the curve-nya. Bisa bahaya nih barang. Ya kan? Apalagi kalau yang gede-gede udah tahu mau ada payment ID, sekarang aja 17 Agustus masih 2 minggu lagi. Dengan offshore semua deh. Offshore semua. Kalau enggak juga saya mau bilang ke sekuritas kan. Udah saya mau beli saham deh, tapi saya bangkas tadinya nggak mau di sini. Maunya di mana? Di Singapura. Ya udah, berat ke sana. Malah berat ya. Berat. Jadi saya juga nggak ngerti.
Ini sebetulnya intelijen apa yang disampaikan kepada presiden gitu loh, karena menurut saya ini bisa menciptakan yang namanya sentimen perang kelas loh. Dan di banyak negara Bang Pompi, pajak yang memburu di kebun binatang melahirkan perang kelas. Kalau kita lihat sejarah Che Guevara kan itu, ya kan, karena orang merasa bahwa jadi hati-hati gitu. Itu sih yang saya baca sih. Wih, luar biasa. Tapi pada dasarnya kalau misalnya payment ID ini kalau kita korelasikan dengan QRIS, sistem pembayaran yang sudah berjalan sekarang ini, emang QRIS nggak bisa dipantau transaksinya? Kan harusnya bisa juga. Bisa, tapi kan harus request di Dijen Pajaknya. Oh, kalau dia langsung dapat informasinya. Harus request ke PPATK. Iya. Kan paham. Artinya itu yang membedakan tuh di situ. Jadi kayak walaupun saya sebetulnya bisa di dia. Kayak saya misalnya. Jadi ini kayak memindahkan bola permainan itu dari bolanya di sana, ditarik lah supaya bolanya ada di permainan kita gitu. Ini Bang Pompi, kan Bang Pompi sering otak-ngatik juga IT ya. Ini sebetulnya lagi menyamakan ID database. Oh. ID database-nya itu NIK. Ya, paham. Kalau itu sih saya udah paham. NIK itu NPWP. Cuman apa bedanya? Kan soalnya kan kalau kita apply QRIS juga sebetulnya kan harus ada NIK-nya juga. Harus ada foto bareng KTP dan lain-lain. Kalau kita mengaktifkan. Tapi kan nomor rekeningnya tidak dipindahkan ke itu yang bedanya. Jadi kalau ini kalau sekarang nanti semua nomor rekening kita, nomor wallet kita dipindahkan ke NIK. Nanti ketemu sama NPWP. Nah, ada orang yang nggak punya NPWP ya ketemu juga NIK-nya. Iya. Yang langsung kelihatan dulu transaksi sekian income dari mana? Coba kalau nih yang dijadikan humas oleh BI. Ngeri nggak? BI mengatakan keuntungan payment ID nanti setiap orang BI bisa tahu belanjanya berapa, pendapatannya dari mana, ini kemana. Itu yang jelasin dari BI sendiri. Dan yang menarik adalah, ya kan, yang Hotman, ya kan, Hotman bilang kan, dia bilang buat yang suka jajan hati-hati. Iya. Nanti PSK-nya masukin nama lu di SPT. Ini Bang Pompi, ini kan, dan ini kan hal sepele kayak gini loh. Dan saya ingin menjelaskan gini loh Bang Pompi. Emang mau di teks kayak gitu? Dijelaskan kan oleh Dijen Pajak. Kita tidak pernah mengatakan akan mengenakan pajak kepada PSK. Service. Tapi kita pernah mengatakan bahwa setiap orang adalah objek pajak. Nah sekarang dengan adanya payment ID, mohon maaf kata nih Bang Pompi, yang dikatakan Bang Hotman itu, oke deh, ya kan, dibayar gitu. Katakanlah bayarnya tunai. Dia masukin ke rekeningnya, dicek sama pajak, kok kamu dapat pendapatan ini dari mana? Ya kan? Ketahuan dari siapa? Mana juga? Sama aja. Ya kan pada ujungnya. Jadi maksud saya, ini kan sekarang berkembang nih di netizen nih, walaupun orang bilang netizen maha benar dan sebagainya, tapi yang kayak gini-gini ini, menurut saya itu langsung connect ke semua orang gitu. Ya kan, karena semua orang tuh ya pasti, ya kan kita ini Bang Pompi ya. Saya gini loh, saya ingin mengatakan gini loh, kalau kita mau seperti negara maju, negara maju itu kan selalu dicontohkan. Kalau kamu tinggal di Jerman, ya kan, pajak kamu nggak segitu. Tapi di Jerman misalnya, pajak itu udah termasuk premi BPJS loh. Oh iya. Jadi artinya saya kena 45% katakan, 55% net. Kalau saya nganggur, negara juga bertanggung jawab. Iya, bayarin, ada dana pengangguran, ada kesehatan, ada pendidikan. Sekarang saya tanya, pajak deh. Kalau kita kena yang progresif paling besar sampai ke 30%. Saya udah bayar pajak 30%. Saya harus bayar lagi iuran premi BPJS. BPJS-nya pun tidak bisa kepake misalnya sama saya. Ya kan, ujung-ujungnya saya bayar premi asuransi swasta. Biaya sekolah anak saya. High cost nggak? Jadi maksud saya, penghindaran pajak itu bisa terjadi karena korupsinya yang gede. Ya nggak Bang Pompi? Jadi menurut saya, kalau kita ingin melakukan disiplin pajak tanpa penghindaran pajak, ini harus dihilangkan dulu kan? Itu harus dihilangkan dulu gitu, bahwa negara juga memperbaiki sistemnya dulu. Jadi belum membenarkan ini, udah mau pakai, pengen kayak negara maju. Nggak nyambung menurut saya Bang Pompi. Sekarang nih kita ngomong. Jadi nanti ordal itu lebih banyak berperan nanti kan? Iya, terlepas ada manfaatnya. Tapi sekarang coba bayangin Bang Pompi, kalau orang usaha. Tahu-tahu usaha misalnya sekarang dapat besar. Tahun depan nggak ada usaha lagi. Negara kan nggak bantu saya Bang Pompi. Iya nggak? Wajar nggak kalau orang melakukan penghindaran pajak? Oh iya, pastilah. Pasti kan? Minimal dia akan mencoba menjelaskan bahwa dia tidak aktif pada saat dia tidak menerima income itu, gitu kan? Begitu nanti payment ID ada profiling, ketemulah profiling Bang Pompi di masa lalu. Ditanya sama pajak, Pak, ini di tabungan segini, Bapak tuh profil bayar pajaknya cuma segini. Berarti di masa lalu Bapak nggak bayar pajak. Ngomong kayak gitu, pas Bang Pompi nggak punya pekerjaan, marah nggak orang? Marah lah. Nah, jadi maksud saya, ini jangan sampai jadi nantinya itu jadi timbul masalah-masalah kayak gitu loh. Bahwa kita menyadari ya Bang Pompi, negara ini lagi butuh duit, butuh segala macam. Makanya kan kalau menurut saya, penyelesaiannya
dari uang-uang yang jadi hutang jadi itu kan dilakukan. Kalau memang ini terkait dengan korupsi, kejar koruptornya. Itu sih. Mengenai masalah data BPS yang mengatakan kita growth-nya itu gimana? Nah, ini kan lucu lagi nih. Jadi kita ini, Bang Pompi, menurut saya berada dalam dunia, dalam patahan sejarah, era propaganda. Era propaganda memang selalu terjadi ketika geopolitik yang memanas ya. Jadi dulu waktu ketika habis flu Spanyol, terus Great Depression, itu juga era propaganda. Propaganda Hitler, propaganda sekutu. Kita pun sekarang di dunia yang dilanda propaganda. Saat Trump ngomong apa-apa tuh propaganda. Ya kan? Berubah-ubah. Nah, kita pun sebetulnya menurut saya masuk ke era propaganda dengan caranya. Presiden Prabowo mengatakan saya akan mengejar koruptor seperti Antartika. Serakahnomics, itu kan semua tuh propaganda. Ya. Nah, dalam propaganda kayak gitu, kita juga ingin melawan kondisi Indonesia gelap. Kan berapa kali dikatakan oleh Presiden. Indonesia gelap, kata siapa? Indonesia terang. Saya ingin sedikit nakal, Bang Budi. Kalau saya, ketika kemarin, gelap buat saya Indonesia ini. Dan saya nggak berkuasa. Tapi begitu saya berkuasa, gelap nggak? Terang banget. Terang banget. Makanya menurut saya, mohon maaf nih Pak Presiden, ngukur baju rakyat jangan dari baju kita. Iya kan? Kalau rakyat kebanyakan berdasarkan survei terakhir dari BI, kondisinya pesimisme loh. Pesimisme terhadap pendapatan penghasilan, bahkan beberapa FGD yang dilakukan, misalnya salah satunya LPM UI dengan 30 ekonom, kondisinya juga nggak bagus. Ya kan? Artinya kan sebetulnya ini bukan persoalan politik, tapi persoalan kondisi. Nah, saya nggak tahu kenapa kok ingin dilawan dengan propaganda. Seolah-olah. Jadi angka BPS itu angka propaganda. Menurut saya, angka propaganda seolah-olah bahwa ini udah terang. Nah, gini Bang Pompi, kita lihat yang angka BPS ya. Kembali ke persoalan persamaan GDP. GDP itu kan ada dari sisi pengeluaran, dari sisi konsumsi dan segala macam. Tapi kita pakai rumus makro deh. Ya, Y atau GDP itu kan sama dengan konsumsi tambah investasi tambah belanja pemerintah tambah X kurang M, ekspor kurang impor. Oke. Kalau kita katakan pertumbuhan ekonomi terjadi di Y-nya, berarti Y tahun ini angkanya 100, Y tahun kemarin angkanya Y tahun ini 105, Y tahun lalu angkanya 100, maka growth-nya 5 kan, 5,12. 5 dibagi 100. Nah, 5,12 lah, anggaplah gampangan gitu. Nah, 105 ini naiknya dari mana nih? Dari konsumsi, dari investasi, dari belanja pemerintah, atau dari neraca perdagangan, ekspor dan impor. Nah, kita tadi bahas Bang Pompi. Menurut saya, coba sekarang kita zaman AI. Saya pernah iseng. Saya masukin lah semua laporan keuangan emiten yang dari BUMN pakai AI. Tolong hitung korelasinya. Apa jawaban AI? Secara statistik, bahwa korelasi itu paling tidak harus data seri 10 tahun. Artinya apa? Statistik mengenal yang namanya pola long term. Ya Bang Pompi ya? Betul. Nah, sekarang kita semua sepakat, terutama ekonom. Data long term Y kita itu datangnya determinannya dari konsumsi. Dari C. Bahkan kalau dari investasi kita memiliki saving gap. Jadi angka tabungan masyarakat dirasiokan dengan GDP kita itu rendah Bang Pompi. Masih di bawah 20%. Itulah kenapa kita membutuhkan investasi asing, membutuhkan hutang. Nah, orang yang bahas juga, kalau kita lihat dari sisi pandang impor yang terjadi di neraca perdagangan, ekspor di neraca perdagangan, ekspornya itu harusnya saving gap kita tuh gak sekecil ini. Itulah kenapa mulai muncul bahwa sebetulnya banyak orang kita nyimpan uang di luar. Ya kan, makanya mulai ada yang Prabowo tetapkan devisa hasil ekspor segala macam. Jadi artinya mengelola ekonomi itu, investasi akan didapat kalau masyarakat punya pendapatan Bang Pompi. Membiayai konsumsinya masih ada lebih dan dia menabung di perbankannya. I-nya akan nambah. I ini akan dilakukan oleh bank dengan kredit investasi. Tapi kalau saving gap-nya kecil, I ini akan masuk dari investasi asing dan sebagainya. FDI. Makanya kan selalu bilang, untuk melepaskan ketergantungan terhadap determinan konsumsi, yang konsumsi juga dibiayai oleh hutang, pinjol lah, kredit lah segala macam, kita harus ngegedein I. Makanya kan ekonom-ekonom yang aliran neoliberal, gitu, ya kan, ekonom-ekonom yang aliran neoliberal, jangan investasi asing agar saving gap-nya diisi oleh investasi asing, agar mengatasi determinan konsumsi. Sampai di sini, investasi asing lagi turun juga.
Negara-negara lagi susah semua, Bang Pompi. Iya. Iya kan? Artinya tidak mungkin dong dicapai oleh investasi. Oke, G deh, belanja pemerintah. Lah, pemerintahnya aja sekarang lagi defisit, penerimaan pajaknya turun, PPN, PPNBM, PPH turun, ya kan? Belanjanya juga turun. Nah, sekarang pertanyaannya, oh berarti kalau gitu dari neraca perdagangan, ekspor dan impor. Nah, yang paling besar kemarin itu muncul datangnya dari impor, bahan baku dan penolong, dan barang modal. Itu yang paling besar. Pertanyaan saya, kalau impor bahan baku dan barang penolong besar, maka di PPN dan PPNBM akan turun. Gini loh Bang Pompi. Daya beli masyarakat turun, konsumsi turun, ya sehingga akhirnya PPN turun dari sisi transaksi. Masyarakat ke PPH turun. Angkanya kan real. Angka PPN, PPH turun. Ya, itu menunjukkan konsumsi bermasalah. Artinya kalau kita juga masih bisa tumbuh Y-nya, berarti penurunan konsumsi ini bisa ditutupi oleh impor kan? Yang paling besar kan? Impornya bayar pajak nggak? Bayar. Secara matematika yang sederhana menurut saya, ini bisa menggantikan posisi daya beli yang rendah kalau angka pajaknya nggak turun. Berarti dia bisa mengatasi penurunan konsumsi. Ini kan enggak. Realitanya PPN, PPNBM juga turun. Nah, jadi menurut saya, angka ini versi saya ya, menjadi tidak kredibel itu dari sudut pandang itu. Karena secara statistik, long term determinan terhadap Y kita itu adalah konsumsi. Kalau konsumsinya terganggu, maka pertumbuhan cenderung melambat. Ya kan? Instrumen saving, orang makan tabungan kok. Ya kan? Nggak saving lagi lah ya. G-nya sendiri pajaknya lagi turun. Ada dari impor. Jadi ujungnya saya mikir hipotesis gini. Jangan-jangan gini. Karena diminta untuk dapat angka menunjukkan Indonesia terang. Ya kan? Jangan-jangan yang belum terrealisasi dicatatkan Bang Pompi. Misalnya apa? Misalnya gini. Misalnya saya dengar juga katanya itu alutista. Bisa aja kan saya udah mengatakan komitmen. Kan komitmen ini kan berarti belum transaksi dong. Belum. Nah, dimasukin misalnya. Supaya ada importnya tadi. Nah, supaya naik. Makanya ke pajaknya nggak ada. Orang belum transaksinya belum ada. Tapi dianggap sebagai terrealisasi. Hal lain yang saya pikirin gini. Jangan-jangan ini pasar gelap yang selama ini ada dalam perekonomian kita dimasukin. Pasar gelap juga nggak bayar pajak kan? Apa tuh pasar gelap tuh misalnya? Macam-macam lah. Impor HP, impor. Iya. Nah, dimasuk-masukin. Yang dinamain penyelundupan itu. Penyelundupan itu. Iya. Jadi menurut saya, wah jangan seuzon gitu dong. Oke, sebagai pengusaha misalnya, kita lihat karena faktor perang dagang. Karena ada juga yang opini begini mengatakan, ini kan perang dagang. Kalau perang dagang ini di tengah ketidakpastian, kalau saya sekarang pengusaha, saya front loading. Jadi saya beli bahan baku, bahan penolong, saya beli barang modal, tapi belum saya jadiin produksi. Makanya PMI indeksnya masih rendah, Pak Pompi. Tapi kan tetap saya bayar pajak, Pak Pompi. Iya. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini. Kalau misalnya memang ini angka propaganda, apa salahnya? Maksudnya begini, kan bisa aja ini untuk memberikan harapan ya. Harapan di dalam konteks pertama kepada orang-orang yang mau meminjamkan uang ke kita. Ya kan sekarang konon kabarnya kita nyari-nyari orang yang mau minjemin duit. Ya kan? Artinya kan kalau dengan economic growth yang bagus angkanya kan memberikan harapan nih bagi orang-orang yang minjemin duit, itu satu ya. Nah, yang kedua, mungkin juga investor juga jadi tertarik dengan seperti ini. Ya kan? Artinya yang I-nya tadi yang investor itu akan masuk juga gitu di dalam konteks bahwa memang ada harapannya nih ketimbang kalau angkanya di bawah 5%. Kira-kira itulah mungkin angka 5% ini anggap psikis lah. Itu apakah mungkin teori itu? Mungkin kalau mungkin sedang baik-baik saja. Tapi sekarang semua investor udah tahu dunia ini sekarang tidak baik-baik aja. Dan kita country risk-nya masih tinggi. Sehingga begitu kita anomali, orang akan cek kok bisa anomali ya. Di situ. Kan akan due diligence dong, apalagi kalau investor. Malah jadi berbalik tuh. Menjadi tidak kredibel, tidak percaya. Soalnya kan Danantara juga lagi fundraising, segala-segala itu. Itu maksud saya gitu loh. Ini saya baru lihat data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia. NPL-nya tuh naik terus loh. Kalau NPL naik terus, berarti orang mengatasi konsumsi pakai kartu kredit. Betul. Tapi dengan NPL naik, berarti untuk bayar pokoknya udah nggak bisa. Jadi daya beli terganggu itu bukannya sampai jempol. Jadi maksud saya kalau misalnya ditanya angka ini, Indonesia growth-nya dari mana gitu. Kan gini Bang Pompi, kalau analis atau ekonom dan sebagainya, dia boleh salah, tapi dia nggak boleh bohong. Oh ya. Itulah data kan. Benar nggak?
untuk menjamin bahwa saya itu tidak salah, saya kan punya data long term. Betul. Itu yang saya katakan tadi. Begitu data long term ini ada anomali, tentu saya coba cross check. Ya, Cross check yang saya lakukan tadi, pakai persamaan tadi. Sehingga saya mengatakan kesimpulan kalau Bang Pompi yang nanya ke saya, ini angka propaganda nih. Nah, Bang Pompi yang akan pakai angka propaganda, Bang Pompi akan diskon. Iya. Kalau Bang Pompi kemudian misalnya antara minta pinjaman, oh gue udah tahu nih dia bakal gagal nih. Gitu loh. Nah kan gitu ya Bang Pompi ya. Mending short daripada invest, mending short kalau kayak gitu. Nih soal propaganda ini Bang Pompi. Ini kan menariknya di minggu yang sama Trump itu mecat kepala BPS-nya. Oh. Jadi si Trump tuh begini, Trump itu ya dia itu bergetan banget untuk suku bunga The Fed itu turun. Iya. The Fed dalam FOMC terakhir yang kemarin dia mengatakan berdasarkan data BPS mandat keduanya belum bisa, yaitu tentang penyerapan lapangan kerja. Si Trump kemudian ngomong, ini lah kepala BPS-nya orangnya Biden. Oh. Saya pecat. Gitu kan Bang Pompi? Nah, sekarang ya saya ambil contoh nih di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu karena penyerapan lapangan kerja itu mandat konstitusi, ya, dia ada dana pengangguran Bang Pompi. Dana pengangguran itu dibagi dua, yang seasonal, non seasonal. Yang diperhatikan The Fed, diperhatikan investor itu yang non seasonal. Kalau yang seasonal itu kalau kita BLT lah, orang yang apa? Ini pun si Trump pernah ceramah, yang seasonal ini manipulasi Obama. Ya kan orangnya ada yang sudah 90 tahun dia bilang masih terima gitu kan. Itu kan artinya persoalan prinsip data. Nah, orang lihat yang non seasonal. Kalau non seasonal ini kan ada prinsip yang saya bilang tadi, orang bayar pajak, ada konsep tax. Jadi ada dana dari negara federal, pajak federal, ada negara bagian, jaminan sosial. Jaminan sosialnya kan kalau di Amerika negara bagian, tapi tax-nya dari uang federal. Nah, berdasarkan data ya, data dari klaim dari pengangguran non seasonal, masih naik. Jadi kan menurut saya, jadi angka BPS relevan lah ya. Relevan. Ya, Trump-nya memang yang kacau. Yang kacau gitu, yang omong-omong. Kan jadi kan kurang lebihnya begini loh. Oh, jangan-jangan gitu ya. Trump mungkin bisa merekrut kepala BPS kita karena BPS kita bisa membuat datanya. Cuma itu teman saya itu. Tapi maksud saya kan gurauannya begitu. Gurauannya begitu. Jadi artinya soal BPS itu menarik. Jadi Trump sendiri geram, dia pecat kepala BPS-nya. Tapi kan maksud saya, kalau saya uji omongan Trump yang benar, Trump apa kepala BPS-nya? Ya saya cek lagi dong, emang data non seasonalnya berapa klaimnya? Jadi artinya sebetulnya di dalam konteks ini komunitas di dunia pun juga paham ya, bisa melihat walaupun secara intuitif, tidak secara kalkulatif gitu. Ini nggak masuk akal juga gitu ya, kira-kira seperti itulah. Kan gini Pak Pompi, propaganda itu bisa dua hal saya lakukan, berbohong, ya, atau bicara benar tapi pakai narasi. Betul. Kenapa sih kita nggak memilih bicara benar pakai narasi? Misalnya mengatakan rakyatku, kita misalnya hidup lagi susah. Pertumbuhan lebih tinggi. Tapi kalau kita bisa begini, bisa begini, kita bareng-bareng lah. Kita bareng-bareng. Hadapinnya sama-sama. Hadapinnya sama-sama. Nah, saya nggak tahu ya, kenapa ini nggak jadi pilihan. Karena kan menurut saya harusnya optimisme itu bisa dibangun juga lewat kebenaran. Tidak selalu optimisme harus dibangun oleh cerita mimpi ya. Betul. Wah, luar biasa Bung Enwar. Nggak kerasa nih waktunya luar biasa, udah panjang sekali kita. Mungkin ada beberapa kata-kata untuk audiensnya PhD 4K, silakan. Ya, saya sih hanya ingin mengatakan mungkin terutama gimana pun juga karena saya pernah berada di kala krisis moneter tahun 98. Saya melihat Bang Pompi, krisis itu pada akhirnya yang harus membayar mahal kelas menengah ke bawah. Kalau orang yang menyebabkan krisisnya akan tetap kaya. Ya Bang Pompi ya. Jadi saya mengharapkan Presiden Prabowo memimpin gejolak geopolitik ini dengan kejujuran data, dengan konsep bukan perang kelas, tapi mendorong terjadinya transaksi antar kelas. Jadi saya tidak bosan-bosan lewat channelnya Bang Pompi ini, saya ingin mengatakan Pak Prabowo, coba terapkan dong Robin Hood economics-nya. Ya kan, bahwa Pak Prabowo dengan datanya kayak yang besar-besar, ini datanya gini, lewat penuntutan hukum ini. Begitu selesai dalam perkara hukum, Pak Prabowo menawarkan saya bisa memberikan amnesti, asal Anda mengembalikan dananya. Jadi jadi tukar hukuman pidana dengan pengembalian uang. Tapi amnesti, berarti kan diputuskan dulu lewat peradilan. Menurut saya, kenapa kita tidak dorong ini? Sehingga akan aja terjadi transaksi antar kelas. Dibandingkan kita memicu perang kelas. Yang di bawah kita kejar-kejar, yang di atas nggak dikejar. Jadi saya tidak mengharapkan mungkin Pak Presiden Prabowo membaca ahead the curve bagaimana geopolitik ini diatasi dengan BRICS baik, dengan Amerika baik, sehingga artinya gejolak eksternal untuk dari itu
bisa dikelola. Tapi kalau peran kelasnya tidak dikelola, menurut saya, ya kan, akan muncul gejolak itu dari dalam. Jadi ya saya hanya menginginkan Presiden Prabowo jernih, ya kan, jernih bicara apa adanya, dan mari kita sama-sama. Tentu kalau yang besar harus berkorban lebih banyak, yang kecil merasakan rembesan dari yang besar, jangan dibalik. Yang besar tetap kaya, yang kecil dikejar-kejar. Itu aja Bang Fobi. Luar biasa. Terima kasih Bung Yanuar. Nah, Sobat Forum, itu tadi Bung Yanuar Rizky yang sudah memaparkan ada 3 hal. Masalah rekening dorman, terus kemudian juga payment ID, dan hasil daripada yang diumumkan oleh BPS tentang masalah pertumbuhan ekonomi, yang menurut Bung Yanuar ini adalah suatu langkah propaganda yang tidak atau kurang relevan di dalam konteks yang kita hadapi pada saat ini, karena ya situasi geopolitik ini memang dalam kondisi yang memang tidak baik-baik saja. Nah, oleh karena itu basis data ataupun relevansi dalam konteks nalar yang benar ya harus clear. Jangan kemudian kita mencoba untuk memanipulasinya dengan harapan yang justru malah nanti akan mengakibatkan suatu serangan balik kepada kita semua. Nah, itu harapan daripada kita semua tentunya. Semangat daripada podcast kali ini adalah untuk mengingatkan segala pihak tentunya bahwa marilah kita junjung kejujuran, junjung integritas kita di dalam konteks menjaga data dan apapun adanya. Nah, lebih baik kita menjelaskannya dengan narasi yang masuk akal daripada propaganda yang kemudian akan menjadi senjata makan tuang. Kira-kira itu. Saya Pembida Hidayatullah Badai yang undur diri. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bro.